Kembali Anda bersama Pro 1, Radio Republik Indonesia Palembang. Terima kasih pendengar, kembali menemani Anda untuk Lintas Palembang Sore untuk kebersamaan kita di akhir pekan Minggu 9 Oktober 2022. Ya, sebagai rangkaian terakhir untuk Lintas Palembang Sore untuk hari ini, segera akan kita dengarkan satu program pemberdayaan masyarakat yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Kiprah Indonesia. Saya ambil fotonya dulu ya, Bang Denny. Bajem, 1, 2, 3. Adik-adik, hayo, siapa yang suka bercerita? RRI Palembang mengadakan lomba bercerita anak tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Syarat lomba ditujukan untuk pelajar tingkat SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan anak putus sekolah berusia maksimal 11 tahun di seluruh Indonesia. Perlombaan secara live di daerah, peserta menampilkan kemampuannya membawakan sebuah cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerahnya. Durasi maksimal 7 menit, menggunakan ragam bahasa tutur. Pelajar SD aktif kelas 3 sampai dengan kelas 6 dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Anak putus sekolah berusia maksimal 11 tahun dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat. Peserta tampil layaknya seorang pencerita, boleh menggunakan alat peraga atau dengan hanya mengandalkan kemampuan bercerita. Sosok pahlawan yang digambarkan dalam cerita adalah sosok pejuang yang benar-benar ada dan bukan tokoh fiksi atau karangan. Materi cerita dapat bersumber dari buku-buku sejarah nasional maupun lokal. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 7 November 2022. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 8 November 2022. Pelaksanaan lomba tanggal 9 November 2022. Ayo, daftarkan segera ke RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Bunda Resinta di 0821 7905 6413 atau bersama Bunda Ita Mariati di 0852 6969 4382. Juara 1 akan mewakili Sumatera Selatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Lomba Bercerita Anak 2022. Aku Bangga Padamu Pahlawan. Selamat datang di RRI Palembang. Kami adalah media dengan jaringan terluas di Sumatera Selatan. Manfaatkan produk siaran kami. Pro 1, kanal siaran dan program acara yang menarik. RRI Pro 2 FM. Dialog interaktif dalam studio dan luar studio. Berbagai produk on air dan off air. Di masa pandemi, kami menjadi teman setia yang selalu menemani Anda dengan hiburan, informasi, pendidikan, dan berita. Manfaatkan kecanggihan kami dengan sentuhan satu jari Anda melalui App Store maupun Play Store. Akses RRI Playgo melalui mobile phone Anda.
Kami mitra terpercaya Anda untuk mempromosikan produk dan jasa usaha. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi akun eksekutif kami Nur Aisyah 0812 71903106, Desi 0821 76152562, Agrani 0813 674 33700, atau datang langsung ke kantor RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2 Palembang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Boleh dipakai Bang Vincent? Oh itu ya? Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Terima kasih pendengar kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini untuk Lintas Palembang Malam. Bukan Lintas Palembang Malam, tapi Lintas Palembang Sore. Ya, kembali hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Haris Ansar Pendengar, kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini sebagai rangkaian penutup pada Kiprah Indonesia. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang ringan dengan narasumber yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Satu orang tampan, satu orang juga cantik sekali. Wajar kalau mereka berdua ini menjadi duta. Nah, tapi duta apa ini? Banyak sekali duta, yang jelas kalau sudah berbicara mengenai duta adalah satu orang atau lebih yang diandalkan untuk apa ya istilah namanya, kalau orang bilang itu brand ambassador lah, seperti itu. Nah, untuk brand ambassador apa yang akan dibawakannya, yang jelas ini sangat berpengaruh terhadap salah satu potensi alam yang ada di Sumatera Selatan, terutama di masalah pangan, dan tentunya ini sangat berhubungan sekali dengan pertanian. Ya, seperti itulah kurang lebih narasumber kita hari ini. Ada siapakah gerangan? Langsung saja kita berkenalan. Ada Bang Denny. Selamat malam Bang Denny. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Bang Denny? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Satu lagi ada Mbak Ajeng. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ajeng. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Haris. Apa kabarnya Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik. Waduh, di tengah cuaca yang kurang bersahabat tadi hujan ya, tapi sempat-sempat ini datang ke studio program 1. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Oke, dan juga pendengar, untuk Anda sebelum kita berkenalan langsung dengan dua narasumber kita di malam hari ini, untuk Anda yang ingin menyaksikan bagaimana narasumber kita di kesempatan malam hari ini, silahkan ya. Anda bisa lihat langsung, karena kita siarannya langsung juga via YouTube malam hari ini di RRI Palembang. Seperti apa kegantengan Bang Denny, seperti apa kecantikan Mbak Ajeng bisa dilihat di sana tuh. Bukan hanya sekedar flyer gitu. Oke, ini mungkin langsung saja nih Bang Denny juga Mbak Ajeng mungkin akan memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita. Silakan dari Mbak Ajeng dulu atau dari Bang Denny dulu, silakan yang mana? Ladies first atau bagaimana? Atau gentle first? Iya, mungkin gentle first. Gentle first dulu, silakan Bang Denny. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa radio RRI Pro One, Pro kanal 1, betul. Pro 1, kanal Inspirasi. Iya. Perkenalkan, nama saya Dini Satria Mandala Putra. Saya dari Duta Pertanian Sumatera Selatan 2021. Itu Bang. Untuk aktivitasnya sekarang apa nih Bang Denny sehari-hari? Saya alhamdulillah bulan Juni kemarin baru lulus dari Universitas Sriwijaya. Luar biasa. Program studi agronomi Fakultas Pertanian. Penerus kita pertanian gitu ya. Amin, amin. Ini sulit sekali dilepaskan karena memang istilahnya base kita adalah pertanian ya, seperti itu. Kalau Mbak Ajeng sendiri silakan perkenalkan ini Mbak Ajeng. Oke,
Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jung Surya Kinanti. Saat ini saya diamanahkan sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan sebagai Harapan 3. Harapan 3, ya. Benar. Untuk aktivitas sekarang, alhamdulillah, saya juga baru selesai menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, tidak ada harapan 3 kalau bagi saya, semuanya adalah harapan gitu. Amin. Seperti itu ya. Oke, jadi sebagai Duta Pertanian ini gimana ceritanya? Ini bagaimana ini Duta Pertanian? Baru dengar saya. Baru dengar, Mas. Ini sama Mbak Ajeng, silakan nih. Ya, mungkin edukasi juga ya. Edukasi bahwa di Sumatera Selatan ini ada Duta Pertanian Sumatera Selatan. Nah, kalau kata Bang Haris tadi, brand ambassador. Brand ambassador. Tapi kalau kami bilangnya promotor. Oh, promotor gitu ya, yang mempromosikan gitu Iya, ya. benar. Oke, ya. Nah, itu. Kalau Mbak Ajeng sendiri itu juga tuh gimana tuh? Ya benar kayak Bang Haris tadi, kalau kita nih sebagai brand ambassador, tapi kami lebih mengarah ke promotor. Promotor di sektor pertanian. Mempromosikan gitu ya. Iya, Ini benar sudah banget. brand ambassadornya sudah promotornya sudah berjalan berapa lama ini Bang Denny, Mbak Ajeng? Sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun Oh, lama lebih. juga ya. 1 tahun itu sudah ada apa saja tuh? Ya, 1 tahun itu alhamdulillah berbagai program, mulai dari program provinsi, mulai dari agenda atau UMKM anak muda di sektor pertanian, terus kami boomingkan ke media, dan juga ada semacam gerakan-gerakan anak muda yang ingin membangun kota ini menjadi kota yang hijau gitu. Nah, kami menghimpun itu juga. Oke, jadi sekarang misi dan visinya tuh apa ini berdua sebenarnya, dan juga rekan-rekan yang lain ini? Iya. Apakah hanya sekedar, kita di Sumatera Selatan nih, kita istilahnya melimpah untuk sektor pertaniannya atau bagaimana? Sebenarnya kalau visi dari Duta Pertanian itu tadi sebagai promotor. Promotor itu mendorong ke arah positif. Nah, ke arah positif di sektor pertaniannya tuh gitu. Sektor pertanian. Tapi promotor kami ini adalah mengedukasi. Kan sekarang anak-anak muda itu udah lumayan turun gitu angka peminatnya ke sektor pertanian. Nah, itu kan sudah dibuktikan data gitu. Betul. Sudah by data. Nah, ini yang ingin kami sebarluaskan, bahwa Sumatera Selatan ini kaya akan sektor pertaniannya. Nah, itu yang ingin kami sebarluaskan sehingga anak-anak muda ini nanti bakalan kembali lagi. Nanti juga bakalan ngomongin pangan nih kan. Betul. Ini juga menarik sekali sebenarnya, kadang-kadang karena kita dari dulu sebenarnya base kita adalah pertanian. Benar, Mas. Sebagai negara agraris ya, yang tentunya yang diharapkan pertanian yang lebih maju. Benar. Bukan hanya sekedar user yang menikmati, tapi juga developer. Siap. Nah, kalau kondisi sekarang ini bagaimana ini? Ketertarikan anak mudanya sudah sangat banyak ya itu Mbak Ajeng ya? Dengan adanya Duta Pertanian ini, alhamdulillah sedikit lebih meningkat. Dengan adanya ini kan kami mempromosikan bahwa di Sumatera Selatan ini kita mempunyai brand ambassador Duta Pertanian. Jadi dengan adanya kami bisa menarik minat anak muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Oke, kira-kira pas pada praktek waktu promosinya ini gimana ini kegiatannya? Apakah mempromosikan ini loh hasilnya atau bagaimana ini Bang Denny Bajeng? Iya. Kami ada lomba, Mas. Oke. Lombanya itu Inovasi Farming Award. Yes. Farming Award. Iya. Baru lagi ini. Yes. Iya. Jadi mungkin dari gerakan itu tuh, publik bisa melihat bahwa pertanian itu bukan dalam skala kecil. Ya kalau orang bilang sekarang sawah gitu. Nah itu kan Mas. Dikit-dikit sawah atau palawija. Iya. Mungkin itu kan. Ya, kalau ngomong pertanian itu luas sebenarnya gitu kan. Nah, bahkan ada orang yang nggak tahu tuh hidroponik. Nah itu yang memang kami ingin tingkatkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan barangkali ada anak muda yang dia mengembangkan usaha pangan tentang padi. Itu juga ingin kami tingkatkan juga. Nah edukasi semacam itulah yang ingin kami harapkan, bahwa banyak sektor ataupun banyak usaha anak muda di bidang pertanian tetapi tidak dipublish secara umum. Itulah yang memang menjadi tujuan kami. Kegiatan-kegiatan anak muda itu banyak sebenarnya Mas, tetapi tidak banyak diketahui. Oke. Padahal ini sangat berpotensi sekali ke depannya ini ya, Iya, Bang Denny ya. Jangan sampai kalah dengan Jepang kita ya gitu. Ya, benar-benar. Harapan kita seperti itu. Oke, apakah ini kegiatan-kegiatan sebagai promotor dari Mbak Ajeng sendiri? Mbak Ajeng juga kebetulan prodinya pertanian juga ya? Bukan. Oh, bukan. Kemarin bahasa Inggris.
Kok jauh banget? Ini menariknya dari duta. Iya. Iya. Oh ini bisa nih. Ini sebagai translate-nya gitu ya Nah, nanti bener. ya. Itu Oke oke. menariknya, Mas. Ini saling sinergitasnya tinggi nih. Iya benar. Jadi duta pertanian tuh nggak harus fokus sama sektor Pertanian, pertanian. betul. Jadi anak dari jurusan lain juga bisa masuk. Oke, jadi sebenarnya pertanian ini bukan ilmu, istilahnya ilmu yang dimiliki satu orang, dua orang, tapi semuanya bisa mempelajari ya Bang Denny ya. Oke, jadi untuk Mbak Ajeng sendiri dan juga Bang Denny terutama nih kan program studinya memang dari pertanian ya. Apakah itu juga yang diterapkan pada saat sekarang? Kegiatan maksudnya. Kegiatannya. Ya, kegiatan saya di Dinas Pertanian, Mas. Oke. Kerja di Dinas Pertanian sebagai implementasi ilmu lah. Saya sewaktu kuliah didoktrin tuh sama dosen. Kenapa anak muda, kenapa lulusan sarjana ini malah menghindar dari sektor pertanian untuk kerjanya? Pasti larinya harus ke kantor gitu ya. Iya benar. Di belakang meja. Gitu. Iya benar. Harus jadi anak kantoran. Betul sekali ya. Apa memang harus seperti itu Bang? Ya kalau saya sih bilang sarjana pertanian tuh yang harus menjadi garda terdepan. Betul. Untuk kembalikan semangat anak muda ke pertanian. Apalagi kita ada isu-isu pangan untuk kedepannya ini ya. Benar Mas. Oke, nah ini kira-kira untuk dari daya tariknya sendiri untuk terhadap anak-anak muda, kita mungkin untuk sekarang ini bukan hanya anak muda tapi juga generasi-generasi, seluruh generasi yang berhubungan dengan pertanian ini hampir istilahnya apa ya bisa dikatakan tergerus dengan minat-minat lainnya yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Nah ini kan harus dipulihkan lagi, tentunya ini menjadi salah satu bagian misi juga antara Bang Denny dan juga Mbak Ajeng gitu ya. Nah ini untuk secara sosialisasi kan bukan hanya kepada mahasiswa atau siswa tapi juga kepada halayak umum ya. Nah ini gerakan-gerakannya seperti apa saja ini? Iya, gerakannya itu kami selalu mengedepankan gerakan kolaborasi. Karena kalau Ikatan Duta Pertanian sendiri bergerak, kami masih terjangkau Mas. Betul. Kami masih baru 2 angkatan nih. Iya, benar. Iya. Baru 2 angkatan. Itu dirasa kurang juga sebenarnya. Satu angkatan tuh 20 orang Mas. Iya itulah jadi kami mengedepankan gerakan kolaborasi itu. Kolaborasi sama organisasi lain. Nah itu dia tuh ya itu ya. Kolaborasi sama instansi ataupun stakeholder. Itu yang kami kedepankan. Jadi memang ini akan diangkat sebagai isu yang sangat penting sepertinya untuk pertanian. Kalau Sumatera Selatan sendiri pertaniannya gimana ini Bang Denny, Mbak Ajeng? Kira-kira sampai sejauh mana ini? Apakah kita bisa istilahnya lebih cemerlang dari sekarang atau bagaimana nih? Kira-kira dari potensinya nih. Sumatera Selatan. Mbak Ajeng yuk, kalem aja. Diserahin terus sama Bang Denny-nya. Iya Bang. Jadi lanjut Bang. Sumatera Selatan kalau saya bilang sekarang kalau di sektor pertanian, pertanian sungguh sangat potensial untuk pengembangannya. Kita tahun 2021 mendapatkan predikat tahun 2021 atau 2022 mendapatkan predikat penyumbang pangan nasional terbesar keempat. Jadi beras dalam pangan beras. Jadi Sumatera Selatan ini menyumbangkan pangan untuk nasional itu terbesar. Artinya ada tuh potensi kita di pertanian. Oke. Nah, yang isu sekarang ini Mas, yang lagi dibahas itu adalah pengembangan gambut. Pengembangan lahan gambut. Lahan gambut ya. Lahan gambut untuk sektor pertanian. Nah itu yang ingin kami edukasi juga ke anak muda. Gimana sih kita munculin ide lahan gambut ini bisa dijadikan berdayakan. Karena kan lahan gambut ini yang memang sangat riskan. Betul. Tata kelolanya juga sangat sulit. Nah itu. Apalagi juga lahan gambut juga sedikit mendominasi daerah Sumatera Selatan ya Bang ya. Benar-benar. Sejauh ini untuk lahan gambut sendiri dari kita sendiri sudah banyak juga kah yang diberdayakan ini Bang? Kalau sekarang saya kemarin mengikuti seminar dari salah satu organisasi yang memang fokus ke gambut. Di lahan gambut di Sumatera Selatan itu ada sekitar kurang lebih 1.200.000 hektar. Yang masih terberdaya itu 700 hektarnya itu ke perkebunan. Ke perkebunan Mas. Tapi dalam skala pertaniannya masih sangat kurang. Pertaniannya itu misal pangan, sayur-sayuran. Nah, kalau perkebunan ini kan memang ada tipikologi lah lahan gambut. Ada lahan gambut dasar, menengah sama dangkal. Dangkal, menengah sama dalam. Ya, yang pertanian tuh yang dangkal tuh cocok tuh untuk padi sama sayuran. Bisa seperti itu ya? Bisa.
Nah, itu yang memang tapi kendalanya itu adalah lahan gambutnya itu banyak tata kelolanya, Mas. Kalau kita buka lahan sawah biasa di rawa, mungkin tata airnya. Kalau lahan gambut itu banyak istilahnya itu apa ya? Pirit, zat-zat yang memang beracun tuh untuk tanaman. Nah, itu yang memang dikembangkan gimana tuh teknologi yang mampu untuk mengendalikan lahan itu supaya baik untuk sektor pertanian. Nah, ini salah satu menjadi misi juga ya Bang Benar, Denny sama Mbak Ajeng ya. Benar-benar, Mas. Oke. Ini bukan hanya Kota Palembang, tapi Sumatera Selatan juga kan, Bang? Iya Tanya. benar Wan. Iya, benar. Kita ada 17 kabupaten Kabupaten kota. kota. Jadi setiap kabupaten kota tuh bisa mewakili satu pasang untuk perwakilan dari kabupaten kotanya. Itu kita terdiri dari 20 orang. 20 orang itu otomatis nggak cuma dari satu kabupaten atau kota. Bisa juga satu kabupaten tuh bisa mewakili 2 orang, tergantung potensi dari pemuda yang join sama Duta Pertanian kayak Oke, gitu. berarti juga kita tidak bisa ujuk-ujuk saya mau ke sini, mau ke sini. Ini lebih ke prioritas di mana yang harus membutuhkan ya, Bang ya. Oke. Dan kita lihat juga ini pertanian dengan kondisi sekarang. Tentunya varietas yang mulai bermunculan banyak sekali ya, sepertinya ada tanaman-tanaman baru yang sepertinya mulai ditanam di Sumatera Selatan dan ternyata juga menghasilkan. Apakah itu juga menjadi bagian dari promotor juga nih, memperkenalkan istilah pangan-pangan yang lain yang bisa diberdayakan oleh rakyat Sumatera Selatan ini, Bang Bajeng? Iya, semoga ke depan varietas baru ini bisa menunjang kemajuan perekonomian. Apa aja tuh, Bang? Ya, kalau di Sumatera Selatan sendiri kemarin kan lagi itu tuh apa tuh tanaman porang tuh. Porang, betul sekali. Tanaman porang yang lagi dikembangin tuh. Karena kan kemarin isunya sempat naik tuh. Karena kebutuhan meningkat. Sekarang kan memang ada kendala di pasar lah gitu. Tapi semoga ke depan porang ini ketika dikembangin di Sumatera Selatan bakal menjadi salah satu sentral peningkatan perekonomian Sumatera Selatan. Oke. Dan kami bakalan siap tuh ataupun promotor dan juga menjadi edukasi kolaborasi untuk pengembangan porang sendiri. Waduh, ini bisa menjadi penyuluh nih nanti ke depannya. Atau memang sudah jadi penyuluh sekarang ya? Sedikit lebih. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini sedikit mengenai porang ini, tanaman yang seperti apa ini porang ini, Bang Denny, Mbak Ajeng? Iya, kalau tanaman porang itu sebenarnya tanaman pangan, Mas. Tanaman pangan Tanaman ya. pangan. Jadi pangan itu kita kan selalu beras tuh. Nah, di karakteristik Indonesia ini kalau belum makan nasi itu terasa belum makan. Betul. Ya, sebenarnya pangan gitu tuh banyak. Bukan hanya nasi ya. Bukan cuma beras gitu kan, bukan yang jadinya nasi nanti. Ya banyak ubi. Nah, salah satunya tuh porang tuh. Porang. Dan porang itu memang cocok tuh untuk tanaman di Indonesia. Tanaman yang memang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Dan memang yang paling membutuhkan itu ya negara Jepang. Porang itu. Ya. Itu biasa digunakan untuk apa? Apanya, bagian mana yang digunakan itu, Bang? Bagian umbinya. Umbi ya. Jadi dia tuh semacam ubi, Mas. Tumbuh di dalam tanah. Jadi kalau dicabut tuh ada ubinya gitu. Ada umbinya. Oh, begitu ya. Iya, benar. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita porang kalau hanya sekedar untuk sebagai karbohidrat agak susah. Itu porang bakal jadi lauk tuh. Tetap Bisa nasi. jadi tuh. Bisa jadi. Ini mungkin harus ada, termasuk juga mungkin dari pertanian ada istilahnya tujuannya sebagai kedepannya ada apa sih, peralihan dari makanan biasa pokok menjadi makanan santapan lain sebagai variasinya juga, termasuk itu juga kah? Ada inovasi baru. Inovasi baru ya. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar mengkonsumsi karbohidrat berupa nasi, tapi juga makanan-makanan lain juga termasuk dari bagian pertanian juga, seperti itu ya Bang ya. Iya. Oke, sampai sejauh ini setahun itu apa yang didapatkan sih Bang, Mbak Ajeng? Tentunya 1 tahun itu banyak banget pengalaman, terutama temen dan kita bisa mencakup kenalan baru baik dari pemerintahan, stakeholder dan semuanya. Kita juga bisa mengedukasikan dan mempromosikan di sektor pertanian, baik dari pertanian yang ada di kabupaten sendiri. Kita bisa seperti porang tadi kan banyak yang belum tahu. Nah, misalnya Bang Denny itu yang di kabupatennya memiliki kualitas porang dan tingkat potensinya besar, bisa dipromosikan
porang ini seperti apa dan bisa memiliki nilai jualnya ke depannya. Oke, kalau melihat Sumatera Selatan kita dari sisi geografisnya juga dataran tinggi, dataran rendah, Ada dan semua. ada semua. Ya. Itu juga sangat berpotensi sekali untuk banyak tanaman ya. Apakah juga termasuk tanaman-tanaman bukan hanya tanaman pangan saja nih Bang Denny, Bajen? Sumatera Selatan nih Mas? Iya. Iya tentu Mas, bukan hanya tanaman pangan saja tentunya pengembangan ke depan. Termasuk juga nanti istilahnya mau dipromosikan seperti itu juga. Di pagar alam Mas, Apa tuh? sayuran tuh, stroberi. Wah sih Iya. itu. Artinya kaya dong kita kan? Betul sebenarnya ya. Iya. Ini perlu dikembangkan lagi ya. Benar-benar. Oke, ini termasuk teknologinya juga ini Bang Denny, Bajeng. Yang mana Mas? Teknologinya juga dari sisi pertanian. Iya Iya. jelas. Kali ini kebetulan kita bakal pemilihan duta pertanian nih Bang. Nah, tahun ini kita ngangkat tentang teknologi di sektor pertanian. Teknologi di sektor Iya. pertanian. Jadi kita lebih, kalau tahun kemarin kita mengangkat tentang sektor pangannya, tapi untuk tahun ini kita lebih mengarah ke teknologinya. Sudah mulai melebar gitu ya. Iya benar. Oke, itu teknologi yang seperti apa itu akan diangkat itu Mbak Jeng? Kalau bantu ya. Kalau teknologi itu sebenarnya Mas di sektor pertanian itu peran teknologi itu adalah percepatan produksi. Biasa kan kalau kita pakai cangkul tuh. Ya. Nah, ada tuh hand tractor, artinya lebih cepat dan lebih optimal. Nah, kalau kami harapkan duta nanti membawa suatu ide bahwa teknologi ini mampu untuk dijangkau juga oleh masyarakat luas. Bukan orang-orang yang mampu untuk membeli. Kalau ada traktor, itu kan orang yang mampu tuh. Karena mahal. Nah, kami ingin ada teknologi yang barangkali dia bisa dibuat oleh anak muda dan nanti bisa disebarluaskan. Dan itu bisa dipakai oleh masyarakat luas dan mampu mendukung program dari Sumatera Selatan. Sumsel Mandiri Pangan. Ya, Oke. Oh jadi istilahnya untuk biasanya kalau kita berbicara mengenai traktor ini skup lahannya besar ya. Iya benar-benar. Tapi mungkin kita akan istilahnya versi lightnya ya, Iya. versi murah seperti itu. Tapi tetap mahal juga. Iya. Lihat-lihat dulu kondisinya mungkin ya Bang ya. Ini supportnya dari mana nih kalau dengan rencana seperti itu nih Bang Denny Bajeng? Pihak-pihak dari Dinas Pertanian kah atau dari pihak yang mana atau siapa seperti itu? Kalau support tentu kami di bawah HKTI. Ya. HKTI itu HKTI itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Oh jadi sangat support mereka. Iya. sangat support. Sama juga kerjasama tuh sama Dinas Pertanian, Pertanian. Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan. Oke, jadi ini memang istilahnya memang sedang digalakan besar-besaran ya untuk pertanian kembali ya. Nah, ini dari sekian kita harapkan nanti ini bisa terwujud ya Bang ya. Amin amin. Nah, kita yang kedepannya dari Bang Denny dan juga Mbak Ajeng yang diharapkan terhadap warga Sumatera Selatan di bidang pertanian bukan hanya sekedar mengajak saja, terutama kaum mudanya agar lebih peduli terhadap pertanian. Pasti ada lebih dari itu kan? Iya benar Mas. Kira-kira apa tuh? Pertama Mas yang ingin saya sampaikan adalah Sumsel Mandiri Pangan itu adalah program besar dari Sumatera Selatan. Dan itu memang program yang sangat-sangat dibutuhkan di Sumatera Selatan kalau menurut saya. Tagline-nya itu ataupun garis besar dari Sumsel Mandiri Pangan itu adalah pertama itu merubah mindset masyarakat. Mindset masyarakat dari konsumtif menjadi produktif. Yang kedua itu adalah masyarakat itu harus kreatif tuh. Mampu untuk menciptakan pertanian di lahan sempit di depan rumahnya, pekarangan rumah. Kalau nggak ada pekarangan, kalau kata Pak Gubernur itu ya bisa di dinding tuh. Nah, Betul ya hidroponik atau hidroponik juga. artinya mampu tuh semua. Nah, harapan kami ke depan dengan bonus demografi yang sudah kita rasakan sekarang, Betul. sampai 2030, harapannya memang peran pemuda itu mampu ke depan mengedukasi dan membersamai kebangkitan perekonomian melalui sektor pertanian. Karena saya yakin kalau kata dosen saya itu Indonesia ini agraris, sebagian besar masyarakatnya petani. Itulah identitas kita. Betul. Iya. Kita sebenarnya bukan user ya, tapi developer ya. Kita pengembang gitu ya. Pengembang. Oke Bang Denny, Mbak Ajeng, ini nggak berasa obrolan kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Yang jelas kita harapkan nanti apa yang dikerjakan Mbak Ajeng juga Bang Denny ini bisa menghasilkan dan juga bisa istilahnya. Kan akan ada terus ini istilahnya duta-duta ini ya. Iya. Istilahnya untuk tahun ini akan berlanjut
sehingga nanti kedepannya apa yang diharapkan bisa terwujud seperti itu. Sebagai penutup dari Bang Ajeng, Bang Denny, kira-kira apa ini kira-kira catatan penutupnya kepada pendengar kita di malam hari ini? Nanti aja yang tambahin, Mas. Oh, boleh. Kalau saya pertama, kami hadir di sini sebagai bisa jadi promotor, bisa jadi juga edukasi, bisa jadi juga kanal bahwa ada Duta Pertanian Sumatera Selatan. Ada Duta Pertanian Sumatera Selatan, dan kami ingin anak-anak muda itu mampu untuk kembali lagi bangkit jiwa semangatnya. Kalau kata Mbak Najwa Shihab itu, Mas, jangan hanya menjadi orang yang ingin bertepuk tangan, tapi jadilah orang yang mampu untuk bertarung. Nah, kami ingin itu, menyebarluaskan itu, tetapi dalam jangkauan sektor pertanian. Pertanian itu luas, bukan hanya tentang sawah. Teman-teman bisa mampu untuk mengembangkan pertanian melalui program-program atau ide-idenya yang lain, dan mampu untuk edukasi ke masyarakat. Dan terakhir kami ucapkan banyak terima kasih untuk RRI. Semoga ke depan bakalan ada kerjasama lebih lanjut lagi. Oke, yang jelas kita nantikan, karena ini menarik sekali ya, kita istilahnya kembali menuju base kita ke alam sebagai istilahnya pertanian ya, agrikultur yang memang istilahnya menjadi pondasi kita selama ini. Mbak Ajeng, mungkin ada yang ditambahkan, Mbak Ajeng? Kalau dari saya, jangan takut untuk terjun ke sektor pertanian, jangan takut untuk kotor, jangan takut untuk netting. Mari sama-sama kita gabung sama kami di Duta Pertanian. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan bingung. Apalagi kita masih buka open recruitment. Jadilah bagian dari kami. Oke, sebenarnya sangat keren sekali itu bagian-bagian yang saya terlupakan, takut kotor. Ini mungkin yang istilahnya beda jauh dengan orang-orang kantoran gitu. Tapi hasilnya bisa menghidupi banyak orang gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Denny, Mbak Ajeng sudah hadir. Saya nantikan untuk kita obrolan-obrolan selanjutnya yang pasti ini menarik sekali kalau berbicara mengenai pertanian, dan juga mungkin akan saya tanyakan ini gimana sih istilahnya divergensi pangan kita seperti apa. Sebenarnya banyak sekali mungkin untuk pertanian yang bisa dibahas ini Bang ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Saya nantikan untuk obrolan kedua ini. Bang Denny, juga untuk Mbak Ajeng, sukses selalu, salam untuk rekan-rekan. Ini ada salam nih dari rekan-rekan yang lagi menyaksikan ini. Aduh, ini semangat duta-dutaku ya. Dan juga pendengar, sekali lagi terima kasih banyak Bang Denny dan juga Mbak Ajeng yang menjadi narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Mereka adalah Duta Pertanian Sumatera Selatan 2021. Kita doakan semoga apa yang mereka harapkan sebagai visi dan misi bisa terwujud ke depannya, dan akan melahirkan duta-duta baru, bukan hanya secara resmi tapi juga seluruh masyarakat Sumatera Selatan menjadi duta pertanian ya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan untuk Lintas Palembang Sore edisi hari ini, hari Minggu 9 Oktober 2022. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selepas ini bersama rekan saya Lydia Wulansari akan hadir menemani Anda Lintas Palembang Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Haris Ansor, sekali lagi terima kasih banyak untuk bersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.